Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dengan saya, Kurniawan Santoso, Widya Iswara, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Bapak dan Ibu peserta pelatihan bendahara penerimaan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pengarsipan dokumen keuangan. Menurut PP 43 tahun 2013, Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran dan Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara menyelenggarakan sistem yang terintegrasi untuk penatausahaan pelaksanaan anggaran dalam rangka mewujudkan pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan transparan. Pejabat perbendaharaan bertanggung jawab atas penatausahaan dokumen transaksi keuangan yang dilakukannya. Tanggung jawab pejabat perbendaharaan tersebut antara lain sebagai berikut. KPA memiliki tugas dan wewenang mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. PPK memiliki tugas dan wewenang menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. Sedangkan PPSPM memiliki tugas dan wewenang menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih. Bendahara pengeluaran bertanggung jawab untuk menatausahakan seluruh transaksi yang berasal dari uang persediaan. PPABP bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada KPA. Bendahara penerimaan menatausahakan transaksi uang PNBP. Pembahasan kita adalah mengenai pengarsipan dokumen keuangan. Sebelum kita membahas lebih jauh, perlu kita bahas apa sih definisi dari pengarsipan. Pengarsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengelolaan arsip dilakukan terhadap dua jenis arsip, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip dinamis ini meliputi arsip vital, yaitu arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Selanjutnya, ada arsip aktif. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensinya penggunaannya tinggi atau terus-menerus. Kemudian juga ada arsip inaktif. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Penggunaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip. Berikutnya adalah arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejahteraan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh arsip nasional. Pengelola arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan. Berikutnya arsip keuangan lembaga negara meliputi dokumen terkait dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara dan APBN perubahan, dokumen pelaksanaan anggaran, dokumen yang terkait dengan bantuan pinjaman luar negeri, pengelolaan APBN, sistem akuntansi instansi, pertanggungjawaban keuangan negara, pemeriksaan keuangan,
pelaporan dan analisis transaksi keuangan, pengawasan keuangan, perpajakan, serta pengawasan sektor jasa keuangan. Setelah kita mengetahui jenis-jenis arsip, kita akan mengetahui apa saja yang menjadi prinsip-prinsip pengarsipan. Prinsip-prinsip penyelenggaraan kearsipan. Yang pertama, arsip milik negara tercipta dari kegiatan lembaga negara yang menggunakan sumber dana negara. Negara menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip. Negara secara khusus memberikan perlindungan dan penyelamatan arsip yang berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah-masalah pemerintahan strategis dari bencana alam, bencana sosial, perang, tindakan kriminal, serta tindakan kejahatan yang mengandung unsur sabotase, spionase, dan terorisme. Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan. Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip dinamis wajib menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip yang dikelolanya. Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Pengelolaan arsip dinamis meliputi 1. Penciptaan arsip. Penciptaan arsip meliputi kegiatan pembuatan arsip dan penerimaan arsip. Pembuatan dan penerimaan arsip dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Pembuatan arsip harus diregistrasi. Pembuatan dan penerimaan arsip harus dijaga autentisitasnya berdasarkan tata naskah dinas. Yang kedua, penggunaan arsip. Penggunaan arsip diperuntukkan bagi kepentingan pemerintahan dan masyarakat. Penggunaan arsip dinamis dilaksanakan berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Yang ketiga, pemeliharaan arsip. Pemeliharaan arsip dilakukan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip. Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan melalui kegiatan pembekasan aktif, penatausahaan arsip inaktif, penyimpanan arsip, dan alih media arsip. Yang keempat, penyusutan arsip. Dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan jadwal retensi arsip atau JRA. JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan. Demikian tadi pembahasan mengenai materi sistem pengarsipan dokumen keuangan. Selanjutnya Bapak dan Ibu akan belajar mengenai simulasi penyetoran melalui aplikasi Simponi. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.